Menurut Pak Kiai seperti apa nih pernyataan mengenai tidak adanya perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran yang dilontarkan Ade Armando? Saya pikir clear yang disampaikan oleh Bung Ade Armando bahwa dalam Al-Quran tidak ada perintah yang 5 waktu. Dalam arti penunjukan berapa waktu sholat. Kalau dalam Al-Quran tadi yang disampaikan oleh Bung Ade Armando kan akimis sholat ini dulu kisyamsi. Jadi ada waktu-waktu yang 3 disebutkan dalam Al-Quran, tetapi mengertikan Al-Quran itu nggak cukup dari Al-Quran saja, harus dengan hadis, karena hadis itu bagian dari wahyu juga. La yang anil hawa in wa ila wahyu yuha. Jadi 5 waktu cara sholat, akimis sholat itu kan dirikan saja. Tapi gimana cara mendirikan sholat? Ya ngikuti shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti saya sholat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya melihatnya dalam tadi keterangan Bung Ade Armando nggak ada yang salah dalam arti pemaknaan bahwa Al-Quran tidak menjelaskan 5 waktu, bukan kewajiban sholatnya. Hanya saja begini, ini kan Bung Ade Armando sebenarnya memancing ya Ustaz Syamsi Ali ya, memancing, dan dia udah berhasil karena Ustaz Syamsi Ali udah marah gitu loh. Nah kalau saya jangan ikut marah karena nggak mancing saya, nggak mancing kita. Dalam perdebatan itu ya dipancing seakan-akan Al-Quran nggak menjelaskan sholat atau mengingkari syariatnya sholat. Bung Ade Armando juga sudah mengakui kalau dia sholat. Oleh karena itu saya pikir beberapa kali saya diminta komentar, saya nggak mau karena saya nggak mau terpancing. Ini karena terpaksa TV One dan saya dipertemukan langsung dengan Bung Ade Armando baru saya layani. Karena saya berpikir kalau mau berdebat syariah, mohon maaf Bung Ade Armando, saya tidak merasa pantas mengkomentari karena bukan keahliannya Bung Ade Armando ketika bicara soal syariah. Hanya saya mungkin mengantisipasi masyarakat jangan salah paham. Yang dimaksud Bung Ade Armando itu bagaimana Al-Quran yang global itu harus dimaknai dengan hadis yang juga wahyu. Dimaknai dengan pendapat ulama yang memang khilafiyah ya bisa kita mentolerir. Tapi yang qat'i seperti kewajiban sholat dan sholat mengikuti Rasulullah yang 5 waktu bagi sunni itu nggak bisa diganggu gugat meskipun di dalam Al-Quran itu secara global adalah waktunya 3, tetapi ketika Nabi menjelaskan sholat seperti yang saya sholat itu udah nggak bisa ada perdebatan lagi. Jadi kalau perdebatan syariahnya saya pikir tidak pada realnya memperdebatkan apa yang jadi komentarnya Bung Ade Armando. Tapi ya masyarakat sudah menggelinding menjadi isu yang liar, menjadi soal penuduhan syariahnya sholat tidak ada dalam Al-Quran. Disinilah kepentingan saya sebagai Ketua Bidang Dakwah MUI itu menjelaskan kepada masyarakat. Tapi berdasarkan dengan Bung Ade Armando, saya pikir baiknya nggak usah ditanggapi biar nggak tambah ramai. Pak Kiai, dan Bung Ade Armando sudah berhasil, ke Bung Syamsi Ali sudah berhasil bikin keki, kira-kira begitulah. Orang yang bisa menafsirkan Al-Quran adalah orang yang mengerti Al-Quran, mengerti nasikh mansuh, mengerti mutlak muqayyad, mengerti am dan khos, mengerti tentang usul fikih, mengerti balaghah, itu ketentuannya. Nah, kalau sekadar mengutip tentu kan kita mengutip dari orang lain. Mengutip itu ada 2, ada memang benar kutipannya atau benar memahami kutipan. Nah, kalau saya pikir berkenaan dengan ngomong-ngomong di media sosial ya kayak orang ngomong-ngomong di warung kopi lah, kan nggak harus dijadikan serius semua oleh kita. Oleh karena itu menurut saya ke depan jangan semua yang disampaikan di media sosial itu dibikin serius, apalagi dia memang sengaja memancing dalam perdebatan yang itu sudah emosional, masing-masing sudah menjudge ya, sudah underestimate kepada yang lain. Oleh karena itu dari awal saya melihatnya ya yang satu senang sensasi, yang satu senang menyerang gitu ya. Perdebatan itu ya biarkan pada antar mereka. Kan persoalannya karena ini di zaman media sosial menjadi terbuka tanpa batas antara satu dengan yang lain sehingga konteks persoalannya lalu ruang dan juga situasinya menjadi hilang, menjadi teks semata yang bisa ditafsirkan secara bebas. Kalau dikembalikan kepada yang saya baca, yang saya lihat, memang antara kedua orang ini saling balas-balasan. Kemudian yang satu sudah underestimate bahwa Bang Ade Armando termasuk yang sering menyerang dengan ya pemikiran-pemikiran Islam. Kemudian Ustaz Syamsi Ali yang mempertahankan itu ya saya pikir ya sah-sah saja dalam perdebatan itu. Tetapi memang tidak boleh menafsirkan dengan sembarangan.
Ada 3 tingkatan orang di dalam mempelajari Islam. Itu ada tingkatan namanya mujtahid, orang yang menafsirkan, bisa memutuskan hukum, adalah kategori pertama yang mengenal Al-Quran dan hadis, dan metode-metodenya usul fikih, balaghah, dan usul fikihnya. Kemudian ada yang tingkatan muttabi, orang yang tidak bisa menderivasi langsung, mengambil langsung istinbatul ahkam dari Al-Quran hadis, tetapi pada saat dia mengutip hukum itu adalah tahu dasarnya dan tahu reasoningnya dan bagaimana cara istinbatul ahkam. Ada yang ketiga adalah muqallid, orang yang hanya mengikuti saja, ya, orang yang hanya mengikuti tanpa tahu reasoningnya. Nah, saya pikir kalau Bung Adi Armando berkenaan dengan Islam, saya tanpa mengecilkan pada tingkatan muqallid yang tidak bisa dia menafsirkan sendiri, paling dia hanya mengutip dari pendapat lain yang menurut dia adalah bagian dari kebebasan atau penafsiran yang boleh berbeda. Sementara mungkin tidak begitu ngerti kapan yang boleh berbeda, kapan yang tidak boleh berbeda. Karena dalam Islam tidak semuanya mukhtalaf, ada yang muttafaq. Gitu ya. Kalau saya berpikir cuekin aja. Nggak usah ikut ributnya Bung Adi Armando dengan Ustaz Samsi Ali. Itu kan perdebatan biasa, apalagi tadi Bung Adi Armando menyatakan itu bukan pendengar saya, ngapain kita ikut ribut, gitu. Dan saya pikir kalau saya boleh melihatnya, kalau keterangan Bung Adi Armando tadi, nggak ada yang salah bahwa di dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan kewajiban sholat 5 waktu. Ingat, bukan kewajiban sholatnya, tapi 5 waktunya. Hanya saja barangkali kalau kita mau lebih luas, Al-Quran itu memang tidak bisa berdiri sendiri cara mengartikannya, harus dengan hadis. Makanya ketika aqimus sholat, dirikan sholat, maka tidak ada penjelasan sholat harus ruku, sujud itu berapa muanya, pola naiknya, berapa 2 rakaatnya, itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini benar gitu, cuma kejebak, saya bilang ini yang mendengar kejebak, nggak tahu apakah niat yang dijebak oleh Bung Adi Armando atau yang Bung Armando membuka wawasan. Ini kita wawasan loh, di dalam Al-Quran itu nggak semuanya sudah dijelaskan. Baik, Pak Cuma ijmal namanya, mujmal. Kemudian bayannya itu ada dalam hadis. Bahkan hadis itu sendiri bayannya ada pada ulama. Maka tafsir itu ada tafsir yang memang birriwayah, yang tafsir Al-Quran dengan menggunakan hadis. Ada biddiroyah, ada tafsir Al-Quran melalui kreativitas akal manusia, tapi akal manusia yang dibingkai dengan pemahaman Al-Quran hadis. Bukan akal yang lepas dari Al-Quran hadis. Gitu.